menguburlah sunnah. Sebagaimana yang disifatkan oleh Al-Imamul Barbahari, namanya ahlul bid'ah itu seperti kalajengking. Tahu kalajengking? Pernah lihat? Kalajengking itu dia menyembunyikan kepalanya ke bawah, menampakkan ekornya. Ya. Apabila dia mendapatkan kesempatan, maka dia akan menyengat lawannya atau korbannya, mangsanya. Nah, demikianlah ahlul bid'ah. Mereka menyembunyikan diri. Mereka tidak mati, tapi menyembunyikan diri. Nah, pada suatu waktu mereka mendapatkan kesempatan, mereka akan muncul kembali dengan kekuatan baru, nama baru, dan trik-trik yang baru pula. Jadi kita harus waspada terhadap arus-arus pemikiran yang kotor dan menyimpang ini. Karena dalam metodologi memahami Islam ini banyak mewarnai. Jelas banyak mewarnai. Kalau nggak hati-hati jelas terwarnai. Sebagaimana sekarang ini yang namanya pemikiran Khawarij muncul. Melalui karangan-karangan kitab-kitab yang ditulis oleh Sayyid Qutb di dalam karangan-karangannya. Dialah yang menyuburkan dan menghidupkan lagi syiar-syiar Khawarij dalam kitabnya, menyuarakan tauhidul hukumiyah, tauhidul hukmiyah, tauhidul hakimiyah. Yang diserukan juga yang merupakan slogan dan syiar Khawarij yang dulu, yaitu apa? La hukma illa lillah. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena telah menjadikan Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim selain Allah. Ini kafir menurut mereka. Maka mereka pun kafir kafir. Nah, sekarang juga demikian. Ini dimunculkan lagi syiar ini oleh Sayyid Qutb di dalam kitab-kitabnya. Dia katakan bahwasanya tauhid yang dibawa oleh Rasulullah adalah tauhid hakimiyah, katanya. Hakikat tauhid dan syirik itu adalah ini. Jelas ini bertentangan dengan hakikat dakwah Rasulullah, bukan demikian. Nah, ini adalah penyimpangan pemikiran dan pemahaman yang amat berbahaya yang dapat mewarnai pemahaman seseorang. Dan juga nanti akan mewarnai amal-amalnya. Sekarang ini cobalah lihat praktek-praktek seperti partai Islam, harakah-harakah Islam, itu semuanya bersumber dari situ. Ya, pusatnya dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Oleh karena itu kita katakan seorang itu kalau memandang Al-Quran dan hadis ini dengan pandangan ala Khawarij, maka ya tafsirnya juga nanti tafsir siasi dan kekuasaan. Semuanya diarahkan ke situ. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, orang-orang Harafiyah sekarang ini. Semuanya diartikan dan dibawakan kepada nuansa politik. Bukan demikian. Padahal Al-Quran dan kandungannya sebagaimana yang kita sebutkan tadi ada 5, kan begitu. Apakah ada yang menyinggung tentang hal itu? Secara langsung? Tidak secara langsung, tapi secara tidak langsung menyentuh hal itu karena itu merupakan konsekuensi dari tauhid. Adapun yang paling utama dan paling prioritas dalam Al-Quran ini adalah ketiga jenis tauhid itu. Tauhid al-ma'rifatu wal isbat, yaitu al-rububiyah dan al-asma' wa sifat. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Tidaklah Rasulullah diutus melainkan untuk meluruskan tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' wa sifat. Karena dua tauhid ini yang menyimpang. Ya, tauhid uluhiyah dan tauhid asma' wa sifat. Di mana kedua jenis tauhid ini, yang pertama tauhid uluhiyah banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Tauhid al-asma wa sifat banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ini kenyataan, ini realitas saja gitu. Boleh disurvei, boleh dicek masyarakat Islam di Indonesia sekarang ini. Kebanyakannya mereka melanggar tauhid uluhiyah dan jahil tentang tauhid al-asma wa sifat. Padahal kedua tauhid inilah merupakan proyeksi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Itulah yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini dilupakan. Kenapa? Karena sudah tafsirannya sudah berbeda, pandangannya tentang Al-Quran dan As-Sunnah sudah berbeda, nuansanya sudah lain. Dan nuansa politik, maka tidak akan nyambung, tidak akan mengena. Dan kalau sudah menyimpang di situ, akan menyimpang jauh pada amalan dan pemikiran. Nah, ini berbahaya. Bukan demikian. Coba lihat orang-orang yang latar belakangnya harafi atau kita katakan yang sekarang ini dai politik atau jurkam. Yang dulunya dai jadi jurkam. Apa pembicaraannya?
di mimbar-mimbar masjid. Hampir tiap hari yang dibahas di mimbar masjid khutbah Jumat adalah isi majalah Adil, Kompas, Gatra, dan lain sebagainya. Nah itu yang dibahas, kan begitu ya. Nuansanya adalah nuansa politik semua. Bahkan walaupun Quran yang dibacakan atau hadis yang dibacakan itu dibawakan ke sana, ya sudah. Jadi semuanya tidak terlepas dari yang namanya kekuasaan. Dan inilah dia hakikat dakwah Al-Khawarij dari dulu sampai sekarang. Nah, oleh karena itu para ikhwah fiddin, azanillahu wa iyyakum, hal ini sangat menentukan sebagaimana kita sebutkan tadi. Coba ada lampu yang ada. Ya. Itu ada lampu. Baik. Jadi masalah apa para ikhwah fiddin, kita kembali supaya jangan terlalu jauh. Kembali kepada masalah pemahaman. Jadi dengan apa kita memahami Alkitab dan As-Sunnah? Sebagaimana Khawarij juga menyuarakan apa? Al-Quran. Dia mengatakan, Inil hukmu illa lillah, amar alla ta'budu illa iyyah. Inil hukmu illa iyyah. Sungguhnya hukum adalah milik Allah. Jadi apa? Tidak boleh mengangkat hakim selain Allah. Nah ini yang disuarakan Al-Quran. Tapi isinya apa? Isinya adalah pengkafiran. Nah demikian, penyimpangan makna tauhid. Itu isinya. Jadi coba lihat isinya, jangan lihat slogannya. Kalau slogan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka itu yaquluna khairil bariyah. Ya, qaulu khairil bariyah. Mereka mengatakan ucapan sebaik-baik orang. Itu ucapan mereka. Mereka mengucapkan Al-Quran, mereka mengucapkan Al-Hadis. Akan tetapi rupanya menyimpang di dalam pemahaman. Jadi pemahaman yang benar terhadap Alkitab dan As-Sunnah, ya, pemahaman yang benar adalah pemahaman As-Salaf As-Salih. Kenapa harus Salafus Salih? Ini adalah pertanyaan. Kenapa harus Salafus Salih? Saya tanyakan. Pelaksanaan Islam pertama sekali diwujudkan oleh siapa? Sahabat yang langsung dipantau oleh Rasulullah. Bukankah demikian? Bukankah demikian? Artinya apa itu? Artinya apa? Artinya mereka adalah generasi yang paling tahu, paling murni, dan paling paham tentang Al-Quran dan hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Bukankah demikian? Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustinnan falyastanni biman qad mat, fa innal hayy la tu'manu alaihi al-fitnah." Ulaika ashabu Muhammad. Ulaika ashabu Muhammad, khairu hadhihi al-ummah wa abarruha quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan wa ahsanuha hadyan. Ittabi'u atharahum wa tamassaku bi dinihim wa akhlaqihim fa innahum 'ala siratin mustaqim. Barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti sunnah, maka ikuti sunnah orang-orang yang telah wafat. Siapa itu? Mereka adalah sahabat Rasulullah. Mereka adalah sahabat Rasulullah. Sebaik-baik umat ini. Memang sebaik-baik umat ini sebagaimana yang merupakan tazkiyah, rekomendasi dari Allah di dalam banyak ayat. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Siapa mereka? Para sahabat. Demikian juga as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Siapa mereka? Para sahabat. Jadi mereka adalah generasi yang telah direkomendasi oleh Allah. Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Yang paling dalam ilmunya, yang paling murni, tulus hatinya, yang paling sedikit bebannya, yang paling lurus hidayahnya. Ikuti jejak langkah mereka, pegang teguh din dan akhlak mereka, karena mereka berada di atas siratul mustaqim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika dia ditanya tentang as-siratul mustaqim, dia katakan,
As-siratul mustaqim adalah jalan yang Rasulullah telah meninggalkan kami di pangkalnya. Ujungnya adalah surga. Ujungnya adalah surga. Di kanan dan di kiri jalan-jalan tersebut terdapat di kanan dan di kiri terdapat jalan-jalan. Dan di depan jalan-jalan tersebut terdapat kuda-kuda pacu. Dan di samping kuda pacu tersebut ada penyeru. Barang siapa yang menyambut seruan tersebut dan naik kuda pacu akan diantar ke neraka. Barang siapa yang sabar, wah nggak tergoda. Yang memang kuda pacu kayaknya cepat lah, biarlah jalan kaki panas-panas lambat. Yang penting selamat. Nah ini yang selamat masuk ke surga. Demikian perumpamaan yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Seperti sebagaimana yang dibawakan oleh Rasulullah tadi. Oleh karena itu para ikhwah fiddin a'azanillahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah, kulluha finnar." Bukan demikian. Terpecah jadi 73, semuanya dalam neraka. Wah kok ekstrim banyak banget nih. 73 semuanya dalam neraka. Kecuali satu kata Rasulullah. Hadis ini nggak bisa diterima oleh kebanyakan orang. Mereka mempergunakan perasaan dan rasio mereka. Wah, kalau begitu kebanyakan orang masuk neraka ini. Kenapa? 73 golongan, satu saja yang masuk surga. Bagaimana? Nanti orang mengklaim semuanya mengklaim dia yang selamat. Bagaimana ini? Hadis ini nggak bisa diterima. Tapi yang diterima kebalikannya apa? Seluruhnya masuk surga kecuali satu. Ini memang akal kan begitu ya. Kalau semua sudah diakal-akalin, ya Vespa bisa jadi mobil, kan begitu. Ya Vespa jadi Mercy. Dari P4 jadi Mercy gitu. Ya. Kenapa mereka tidak bisa menerima? Ya tadi tidak tunduk dan patuh tadi. Apa kata Rasulullah? 73, satu yang selamat, semuanya masuk neraka. Siapa yang selamat itu? Ya, para sahabat juga logis. Mereka tidak bertanya, ya Rasulullah, siapa yang 72 yang celaka itu? Itu enggak logis kalau pertanyaan seperti itu, kan begitu ya. Yang cepat tepat dan menuju kepada maksud, yaitu apa? Siapa yang selamat? Kan begitu. Nah, ada orang yang mengatakan, ya Ustaz, coba jelaskan yang 72 itu bagaimana? Ya Rasulullah, enggak menjelaskan itu, dan para sahabat yang paling pintar juga enggak akan menanyakan hal itu. Yang mereka tanyakan apa? Yang selamat apa ya Rasulullah? Logis enggak? Nah, Rasulullah menjelaskan. Ya. Mana ya Rasulullah? Siapa yang selamat ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Ma mislama ana alaihi al-yauma wa ashabi." Mislama alaihi al-yaum, mislama ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku berada di atasnya pada hari ini. Apa yang Rasulullah berada di atasnya? Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa ashabi, maksudnya apa? Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat. Karena mereka yang telah menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah menerapkan wahyu, bagaimana Rasulullah salat, bagaimana Rasulullah berpakaian, bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana Rasulullah bermuamalah, bagaimana Rasulullah memahami ayat, bagaimana turunnya satu ayat, bagaimana asbabun nuzul. Itu sahabat yang menyaksikannya langsung. Apakah kalian yang menyaksikan langsung? Atau apakah generasi tabi'in yang menyaksikannya? Kan tidak. Jadi itu satu yang logis. Rasulullah mengatakan wa ashabi. Kenapa harus wa ashabi? Karena Al-Quran dan hadis itu tidak akan lurus pemahamannya, tidak akan lurus pengertiannya kecuali dengan pemahaman as-sahabah. Hadis ini sangat cocok dengan apa? Hadis Rasulullah yang lain. Ya, ada keselarasannya ya dengan hadis berikut ini, yaitu hadis Al-Irbad bin Sabiyah. Rasulullah mengatakan, "Alaikum bittaqwallah was-sam'a wat-tha'ah." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan takwa kepada Allah dan mendengar serta taat. Wa in 'abdan habasyian, walaupun yang memerintah kalian itu seorang budak Habasyi. Budak Habasyi itu budak hitam, negro. Maksudnya apa? Jangan pandang kulitnya yang hitam. Tapi lihat apa yang diperintahkannya. Kalau kema'rufan, ma'ruf, maka ikuti. Sama' dan ta'ah jika dia yang berkuasa. Sama' dan ta'ah kata Rasulullah SAW.
Wa satarawna ba'di ikhtilafan shadida. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, ya kalian-kalian ini hidup sepeninggal Rasulullah, bukan demikian, akan melihat perselisihan yang amat banyak. Nyata enggak? Ngelihat enggak? Ya sekarang aja berapa partai? Itu baru partainya, belum pemahamannya, kan begitu ya. Mungkin dalam satu partai 100 pemahaman. Nah, itu baru partainya, belum pemahamannya itu. Nah, akan melihat perselisihan yang amat banyak. Maka apa jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati. Apakah cukup dengan ucapan Rasulullah itu sunnati? Tidak. Rasulullah mengatakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Siapa ini khulafa'ir rasyidin? Mereka lah para sahabat. Jadi sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat, alias sunnah Rasulullah yang dijabarkan, dipahami, dilaksanakan, diamalkan oleh mereka para sahabat. Nah demikian. Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berdiri di atas mimbar di negeri Syam dan berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah berkata dalam kesempatan seperti ini, yaitu di atas mimbar juga, dia mengatakan, istausu bi ashabi khairan, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Aku terimalah wasiat dariku, yaitu agar kalian berbuat baik kepada sahabatku, kata Rasulullah, dan kepada generasi setelah mereka, dan kepada generasi setelah mereka. Mereka lah dia generasi salafus saleh. Ini wasiat Rasulullah, terima itu. Ya. Itu hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Dilalul Al-Jannah, Tahrij Ahadits Sunnah, karangan Imam Ibnu Abi Asim, sahih. Apa kata Rasulullah? Terimalah wasiatku. Apa itu? Hendaknya kalian berbuat baik kepada sahabatku. Bagaimana berbuat baik kepada sahabat? Apakah dengan melakukan nama-namanya dalam nasib-nasib? Tidak, itu bukan mengagungkan seperti itu. Tapi mengikuti jejak langkah mereka. Karena ibaratnya mereka itu orang-orang yang telah selamat, maka jalan selamat bagi kita amat pintas, yaitu mengikuti mereka saja, bukan demikian. Nah, ikuti mereka. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud tadi. Jadi itu dia. Istausu bi ashabi khair. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan khairan nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya, yaitu generasi sahabat, atba'ut tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu generasi, 3 generasi. Ini merupakan generasi salafus saleh. Dan pemahaman generasi inilah yang merupakan acuan kita di dalam memahami al-Islam dan pemahaman orang-orang yang mengikuti mereka sepeninggal ketiga generasi ini, yaitu mereka-mereka yang mengikuti ketiga generasi ini, pemahaman ketiga generasi ini dengan baik, yaitu para imam-imam ahlul hadis dari zaman ke zaman sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat kelak. Itu merupakan janji Allah tabaraka wa ta'ala. Oh, kemudian ada yang nyelutup, nama salafi itu dari mana sih? Apakah ada? Alhamdulillah, nama-nama yang dipakai ahlus sunnah itu ada hadisnya semua. At-Taifatul Mansurah ada hadisnya, Al-Firqatul Najiyah ada hadisnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ada penukilannya dari salaf. Demikian juga nama salafi, ada enggak penukilannya? Ada. Rasulullah pernah ditanya oleh Fatimah, anak beliau, putri beliau, ya, tentang siapakah yang menggantikan engkau semeninggalku nanti. Rasulullah mengatakan, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf bagi engkau semeninggalku, sebaik salaf bagi engkau adalah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'mas salafu ana laki. Maksudnya apa? Sebaik-baik, seutama-utama salaf bagi engkau adalah aku, kata Rasulullah. Jadi istilah salaf itu sendiri itu ma'thur, dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu alergi. Wah, nama salafi itu dari mana? Itu istilah dari mana? Alhamdulillah, nama-nama yang dipakai oleh ahlus sunnah itu tidak keluar dari kandungan Islam itu sendiri. Karena ini berkaitan erat dengan pemahaman. Ya, yang namanya nama ini adalah simbol pemahaman.
Ya, dari situ kita ketahui pemahamannya apa, kan begitu ya. Jadi yang nama-nama yang mereka pakai juga tidak keluar dari kandungan Islam itu sendiri. Inilah dia as-salafus salih. Nah, inilah dia ahlus sunnah wal jamaah. Inilah dia at-taifatul mansurah. Dan inilah dia al-firqatul najiyah. Dan itulah dia ahlul hadis. Kenapa mereka dikatakan ahlul hadis? Karena mereka adalah orang yang berhak dikatakan sebagai pembela hadis-hadis Rasulullah. Baik dari pemalsuan maupun dari pembelokan makna. Ya? Siapa yang membela hadis Rasulullah dari pemalsuan dan pembelokan makna? Kalau bukan ahli hadis. Nah, demikian para ikhwan fillah, a'adzanillahu wa iyyakum. Pentingnya kita mengembalikan pemahaman ini kepada ketiga generasi tersebut, pemahaman tiga generasi itu. Dan ini merupakan perkara yang amat menentukan setelah kita menyuarakan Alkitab dan As-Sunnah. Agar kita dapat membedakan antara orang-orang yang palsu dan semu seruannya. Ada Kitab dan Sunnah tapi modelnya seperti Yahudi, potongannya wah, Masya Allah, tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi, baik dalam bentuk pakaiannya, penampilannya, kan begitu ya. Atau melanggar sunnah Rasulullah atau hukum syariat itu sendiri. Keadaan dirinya yang jauh dari akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya cara berpakaian, bentuk fisik, jasmani, itu belum dalamnya ya, karena biasanya yang namanya bentuk dalam itu berpengaruh kepada penampilan luar, kan begitu ya. Yang namanya khusyuk di dalam sholat itu, seorang bisa dikatakan khusyuk kalau luarnya juga sudah khusyuk, kan begitu. Tapi kalau luarnya sudah nggak khusyuk, ya gimana dikatakan dalamnya khusyuk, kan begitu ya. Itu logis saja. Nah, jauh dari apa? Dari sunnah Rasulullah. Nah, ini udah jelas. Yang kedua tadi yang kita katakan penampilannya Masya Allah, wah, orang tapi apa? Dalamnya rupanya busuk. Ini yang harus diperhatikan. Nah, memahami Islam itu banyak diwarnai oleh perkara-perkara ini, perkara-perkara sampingan ini. Oleh karena itu janganlah kita terpengaruh dengan seruan-seruan dan slogan-slogan mereka. Hendaknya kita sebagaimana kita sebutkan tadi, kita mengangkat syiar Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dengan apa? Dengan keyakinan yang jelas dan tegas, dan ini tidak akan lepas dari genggaman kita. Karena mungkin seorang yang memahami ini tidak sempurna dan tidak mantap, tidak teguh, mungkin digoncang sedikit dia akan jatuh, kan begitu. Tapi kalau seorang yang sudah teguh, yakin inilah kebenaran satu-satunya yang mengantarkan dia ke surga, dia tidak akan melepaskannya, tidak akan mudah. Ya. Walaupun bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, dia tidak akan apa? Dia tidak akan melepas. Nah, ini kalau sudah yakin kokoh. Yang namanya ilmu itu dengan keyakinan. Karena menjawab di kuburan pun juga harus yakin. Ya, menjawab di kuburan juga harus yakin. Kalau nggak yakin, kena goda malaikat, nggak percaya. Rasulullah dalam hadis mengatakan, adapun munafik, ditanyakan kepadanya, siapa orang ini yang telah diutus kepada engkau? Dia mengatakan, nggak tahu. Aku dengar orang-orang mengucapkan kalimat itu, aku juga mengucapkannya juga. Apa ini maksudnya? Dia menjawab, tapi jawabannya itu nggak yakin, dia cuma ikut-ikutan saja. Aku dengar orang-orang mengucapkan demikian, aku juga mengucapkannya. Aku dengar dia itu Rasulullah, aku juga ucapkan Rasulullah gitu. Jadi nggak yakin. Nah, apa akibatnya? Ya kena goda malaikat juga, goda besi malaikat. Iya. Kenapa? Dia jawab juga, tapi jawabnya nggak yakin. Oleh karena itu perlu keyakinan, ya. Yang namanya ilmu itu apa? Dengan sabar dan yakin. Wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan lamma sabaru bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu imam-imam yang menyeru dengan petunjuk kami dengan kesabaran, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi dengan keyakinan para ikhwah fiddin, a'azanillahu wa iyyakum. Demikianlah para ikhwah fiddin, a'azanillahu wa iyyakum, wa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita sekalian, dan apa yang kita sampaikan yang ada berkah dan faedahnya bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innahu samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat.
Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, barulah kita buka forum tanya jawab. Nah, untuk kajian nanti malam kayaknya kita gabung saja antara wala dan barok dengan apa? Yang terakhir kalau malam tadi. Jadwalnya apa yang terakhir? Abu Hanifah adalah ahlul ra'yi. Bisakah Ustaz jelaskan penyimpangannya dalam hal apa saja? Apa ini? Jangan dia. Enggak usah tanya jawabnya, enggak usah aja. Tanya jawabnya enggak usah direkam aja, biarkan aja. Ya, di sini ada pertanyaan tentang Abu Hanifah. Ya, kalau Abu Hanifah itu adalah ahlul ra'yi, ya memang benar dia adalah imam ahlul ra'yi. Ya. Tapi para ulama tidak mengeluarkan dia dari ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun demikian, a'immah atau para ulama tidak mengeluarkan dia dari ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan dia termasuk salah satu di antara imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dia sebagai pemimpin ahlul ra'yi itu adalah benar adanya. Ini dilatar belakangi dengan beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia ini hidup di Kufah, di Irak, di mana dikatakan Irak itu adalah biladu an-nifaq wa syiqaq. Di dalamnya terdapat nifaq dan syiqaq. Ya. Penuh dengan kebohongan, kadzabun, dajjalun di sana. Jadi dia amat ketat di dalam menyaring hadis-hadis Rasulullah. Dan dia hanya menghafal tidak lebih dari 100 hadis Rasulullah saja. Kalau dibandingkan dengan ulama ahlul hadis yang lainnya, sampai ratusan ribu. Bahkan Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Imam 1 juta hadis. Ya terlalu jauh kan begitu. 100 hadis tidak sampai dia hafal itu Abu Hanifah. Ya. Oleh karena itulah, dalam keadaan yang demikian itulah memaksa dia untuk lebih sering mempergunakan logika. Ya, lebih sering mempergunakan logika qiyas, analogi. Ini terpaksa. Kenapa? Karena dia menghadapi problematika sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dia tidak mendapatkan melainkan beberapa hadis saja dan itu tidak cukup. Akhirnya dia condong kepada analogi alias qiyas. Di mana dia juga pernah menyimpang dalam beberapa permasalahan akidah hingga dia pernah dimintai tobat 2 kali dan dia tobat 2 kali. Ini Abu Hanifah ini. Di antaranya adalah dia berpendapat bahwasanya kalau jual beli itu tidak harus boleh saja memilih, ya, walaupun mereka sudah berpisah. Maksudnya apa? Kita jual beli, kita sudah berpisah, kita boleh saja membatalkan jual beli. Ini menurut pendapat Abu Hanifah. Karena pada asalnya itu boleh katanya. Belum sampai kepadanya hadis al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yaftariqa. 2 orang yang terjadi transaksi jual beli antara mereka berdua dalam pilihan, yaitu antara melangsungkan transaksi atau tidak, selama mereka belum berpisah. Kalau sudah berpisah maka tidak boleh dibatalkan lagi. Paham? Enggak boleh diulangi lagi, enggak boleh. Ya, harus dengan transaksi baru lagi. Nah, demikian, enggak boleh membatalkan transaksi yang lama. Demikian hadis Rasulullah, bertentangan dengan pendapatnya. Nah, ketika Sufyan Ats-Tsauri membawakan hadis ini kepada dia mengatakan, bagaimana kalau di atas kapal, katanya. Sampan, kalau dulu sampan enggak gede seperti itu ya, sampan yang ya sampan kecil gitu. Bagaimana kalau mereka berjual beli di atas sampan? Bagaimana mereka berpisah? Nah, dia coba lihat dia apa? Dia bantah dengan apa? Dengan logika. Hingga menyulut kemarahan Sufyan Ats-Tsauri, hingga kita dapati bahwasanya imam yang paling keras menentang Abu Hanifah ini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kan begitu. Dalam banyak kesempatan dia mencerca, menghujat habis Sufyan Abu Hanifah. Demikian adanya Abu Hanifah. Ya, jadi dimaklumi. Ya. Baik. Ini sudah dianggap sudah. Ustaz, saya mencari kebenaran. Alhamdulillah.
Mohon dijelaskan tentang harakah-harakah Islam bid'ahnya. Karena sekarang saya bingung. Dengan yang saya dapatkan kok berbeda semua. Maksudnya apa ini? Ya, kalau saya jujur saja saya tanyakan referensi harakah-harakah Islam di dalam sikap perjuangan mereka, bukunya apa? Pasti nggak keluar dari Fatihkan, Said Qutb, Hasan al-Banna, kan begitu ya? Bukan nggak demikian? Ada yang bekas haroki di sini? Pasti, karena saya dulu saya haroki, ya, makanya kalian nggak bisa bantah karena dulu saya haroki dan termasuk pentolannya, sudah tingkat murabi. Tidak alhamdulillah kan gitu. Ya, kita menyesali itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubillah min hali ahli nar. Iya, saya dulu haroki, jadi tahu bahwasanya yang dibaca, yang jadi referensi adalah buku-bukunya Said Qutb, buku-bukunya Hasan al-Banna, buku-bukunya Fatihkan, buku-bukunya Said Hawa. Hingga akhirnya apa? Salah satu dampak negatifnya yang langsung dirasakan adalah akhirnya Khomeini pun jadi idola, bukankah demikian? Khomeini jadi idola, nggak tahu bagaimana siapa itu Khomeini, bagaimana hujatannya kepada sahabat, bagaimana laknatnya kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Itu tidak diperhatikan dan tidak dilirik sedikit pun yang dijadikan barometer dasar apa, Masya Allah, revolusinya, perjuangan. Jadi semuanya sudah, orientasinya sudah lain. Yang dinilai itu, wah karena Masya Allah pejuang Islam. Nggak tahu, siang malam dia menghujat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala. Ini nggak jadi perhatian. Wah biasa saja gitu. Tapi jadi idola oleh orang-orang haroki. Kenapa? Ya wajar, yang banyak dibaca juga buku-buku Said Qutb yang juga mencela sahabat-sahabat Rasulullah seperti Utsman ibn Affan, Hindun, dan sahabat-sahabat dari Bani Umayyah. Dia celah habis-habisan di dalam kitab-kitabnya. Ya, jadi istilahnya satu sumber, kan begitu ya. Ya, kelakuannya juga enggak jauh berbeda. Nah, seperti itu. Demikian para ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum. Adapun figur ulama itu tidak mereka perhatikan. Yang dilihat ya seperti itu. Nah, itu dampaknya salah satunya kan begitu. Belum lagi coba lihat dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini semakin menegaskan kepada kita bahwasanya mereka memang menganut paham Khawarij. Terjadinya munculnya partai-partai Islam itu adalah fenomena-fenomena yang muncul dari dakwah-dakwah gerakan-gerakan Khawarij. Apakah seperti itu sikap kaum muslimin menghadapi penguasa mereka? Tidak seperti itu. Dari mana sikap-sikap seperti itu muncul? Yaitu dari pemikiran dan gaya-gaya Khawarij. Khawarij gaya baru kan begitu, muncul dengan gaya dan style yang baru. Seperti itu. Kenapa harus muncul partai Islam? Wah, menamakan. Ya, mereka itu coba lihat, semuanya dinamakan Islam. Partai yang itu adalah hizib yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan Hizbullah, mereka jadikan. Wah, berpartai-partai. Kemudian apa? Bank Islam. Tarian Islam. Musik Islam. Semuanya Islami katanya. Ya, cuma label saja ditempelkan di situ kan begitu ya. Istilahnya babi cap halal gitu mungkin dimakan itu. Iya, stempel halal itu. Inilah bodohnya umat Islam itu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan mazahir, dengan kulit luar. Adapun dalam enggak diperhatikan. Ya. Jadi kebid'ahannya banyak sekali. Ya, bukan ini tempatnya untuk merinci ya. Dan cukuplah kita ya beberapa poin yang kita sebutkan tadi ya, referensi sendiri sudah menyimpang. Padahal referensi itu adalah satu hal yang amat menentukan, yang memberikan kita gambaran bagaimana sebenarnya keadaan di dalamnya, kan begitu dengan referensi mereka. Kalau referensinya demikian, maka dapat kita ketahui bagaimana alur pemikiran mereka.
Ustadz, bagaimana kalau lewat wasilah partai orang itu ingin memperbaiki umat, dimulai dari pemimpin-pemimpinnya? Alasannya yang digunakan adalah ayat bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum tanpa kaum itu sendiri yang merubahnya. Bagaimana? Apakah wanita itu bisa dijadikan wasilah ini bisa dijadikan hujjah dan dibenarkan? Al-wasilah la hukmul ghayah. Wasilah itu memiliki hukum sama seperti tujuan. Tujuannya syar'i, wasilahnya juga harus syar'i. Ya, kita tidak menghalalkan segala cara. Sebagaimana orang-orang Yahudi, Allah membeberkannya di dalam Al-Qur'an. Ini adalah wasilah Yahudi, ini cara-cara Yahudi ini. Ya, mereka mengatakan Allah mengabadikannya di dalam Al-Qur'an. Wa qalat ta'ifatun min subhanallah. Surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ini coba lihat, perhatikan baik-baik firman Allah. Segolongan lain dari ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi, berkata kepada sesamanya. Mereka bikin makar. Makarnya bagaimana? Perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu sahabat-sahabat Rasul. Tunjukkan bahwasanya kamu suka, bisa bekerja sama, bisalah. Ya, bisalah kita toleransi, ikut ya. Ya, maknanya kita ikut kalian ikut kita, enggak apa-apa. Ini ya toleransi istilahnya. Ya. Pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, yaitu pada malam hari kalian ingkari. Maksudnya apa? Enggak apa-apa lah nyamar jadi bunglon. Ya, yang jelas apa? Agar mereka bisa kembali kepada kekufuran. La'allahum yarji'un. Ini tujuannya apa? Agar mereka bisa murtad. Caranya apa? Segala cara, walaupun engkau harus murtad dulu, kan begitu. Ini cara-cara Yahudi ini. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma wala ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sebagai bantahan tawaran mereka itu. Ya. Hari ini kami menyembah Tuhan kalian, besoknya kalian menyembah Tuhan kami. Wah, enggak dibantah. Ini namanya menghalalkan segala cara ini. Toleransi yang tidak diperbolehkan seperti ini. Jadi wasilah seperti itu tidak boleh ini. Istilahnya apa? Ingin memperbaiki tapi harus hancur dulu, enggak boleh. Islam tidak menganut paham seperti orang-orang Nasrani, seperti lilin, enggak. Ya, Islam enggak menganut seperti itu. Dan di ayat tersebut, ayat yang dibawakan ini keliru ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan begitu bunyi ayatnya. Allah Subhanahu tidak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka merubah diri mereka sendiri. Yang dirubah diri sendiri atau diri orang lain. Mulai dari diri sendiri, kan begitu? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Dan mereka orang-orang Haroki itu seakan-akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga kaum itu memperbaiki nasib pemimpinnya. Hingga kaum itu memperbaiki pemimpinnya. Seakan-akan yang perlu dirubah itu pemimpinnya saja. Itu orientasinya kalau sudah kekuasaan, para ikhwatiddin. Tapi kalau orientasinya bukan kekuasaan, pembenahan diri, itu insya Allah enggak. Apakah kalian enggak butuh pembenahan? Ya. Demi zat yang jiwa kita berada di tangannya, umat Islam sekarang ini butuh pembenahan pada diri mereka dulu dan pada perkara yang paling esensial di dalam hidup mereka, yaitu akidah. Nah, kenapa mereka sibukkan? Wah, pemimpinnya harus dirubah dulu nih, pemimpinnya yang muslim dulu. Pemimpinnya harus yang taat, takwa, cerdas, IQ 2000 dan lain sebagainya. Ini ya. Sedangkan umat Islam kebanyakan yang masih jahil tentang akidah mereka. Ini kan namanya memprihatinkan. Bukankah demikian? Jadi demikian para ikhwatiddin azani Allah wa yakum. Ya, diri kalian mulai dari pembenahan diri kalian dulu. Apa kata dalam satu penukilan, tapi ini Israiliyat ya. Tapi enggak, sudah ada. Ya. Baik, nanti kita lanjutkan ini ya.
Dan cenderungnya ya kita sempurnakan ini ya. Cenderungnya orang-orang yang masuk parlemen lewat partai ini, mereka bukan merubah tapi berubah duluan. Ya. Benarlah kata sabda Rasulullah apa? Man ata baba sultan iftatana, barang siapa yang mendekati pintu penguasa maka dia akan terfitnah. Ya, kecenderungannya mereka dulu yang berubah. Ya, pasti itu. Kenapa? Ya tentu saja yang di sekitarnya itu orang-orang yang di dalam dirinya bercokol hawa nafsu dunia. Yang mereka perhatikan dan pentingkan itu bagaimana dunia mereka tidak hancur, tidak terganggu, tidak terusik. Bukan demikian. Coba lihat, sekarang ini yang menjadi pertimbangan utama hanyalah masalah perut, kan begitu? Masalah dunia saja. Nah, kita ingin jadi pahlawan, kan begitu? Masuk itu ingin berubah, ya terus berubah dulu, kan begitu? Dan kenyataannya memang demikian. Mereka nggak rela dunia mereka terusik, dan mereka tahu bahwasanya kalau jatuh ke tangan orang-orang seperti ini, dunia kami terusik nanti. Itu pasti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah membeberkan seluruh tipu daya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Sudah jelas permusuhan yang keluar dari mulut mereka dan apa yang tersimpan dalam diri mereka itu lebih besar lagi. Mereka itu benci kepada Islam, itu sudah jelas. Buktinya ya coba lihat mereka, kelakuan mereka, tindakan mereka kepada kaum muslimin. Dan apa yang mereka sembunyikan itu lebih besar lagi. Sudah kami jelaskan, qad bayyana lakumul ayati la'allakum in kuntum ta'qilun. Telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian berpikir. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Beginilah kamu menyukai mereka, mau bermajelis dengan mereka, duduk separlemen dengan mereka, satu fraksi dengan mereka, duduk sama mereka dalam majelis permusyawaratan, ya, bermusyawarat padahal mereka tidak menyukai kamu. Mereka tidak menyukai kamu menyukai mereka. Itu kan bodoh. Nah, seakan-akan ya, orang-orang yang ingin merubah melalui jalur wasilah parlemen tadi, seakan-akan dia mengatakan, nggak apa-apa lah kita tanazul, kita ini kompromi dulu dengan mereka. Ya kita ikuti dulu alurnya, walaupun alur itu kufur, ya nifaq, ya maksiyah, ya ikuti dulu. Subhanallah. Apakah mereka tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad yang berbunyi innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Wah, nanti kalau aku sudah begini akan berubah semua. Ya, iya memang berubah isi kantongnya. Itu jelas itu. Yang lainnya belum tentu berubah. Benar apa benar? Lihat di Mesir, Aljazair. Lihat di Sudan, lihat di Yordania. Lihat di negara yang sebelumnya. Turki coba lihat. Waktu Refah menang, Masya Allah. Nah ini akan berubah. Apa yang berubah sekarang coba lihat. Bahkan pemimpin perjuangan Kurdi dihukum mati kan gitu ya. Nah, apa yang berubah? Kemudian Allah mengatakan apa? Yang demikian itu, dzalika bi'annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah sanutiukum fi badil amr wallahu ya'lamu israrahum. Yang demikian itu karena mereka sesungguhnya, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka yang kembali ke belakang tadi mengatakan kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Yahudi, yaitu musuh-musuh Islam. Apa kata mereka kepada Yahudi? Kami akan patuhi, ikuti aturan main kalian. Kami akan ikuti aturan main kalian. Kami akan patuhi kalian di sebagian perkara. Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia hati mereka. Nah, sebenarnya ayatnya masih panjang, ya semuanya berkenaan dengan mereka karena sudah azan, kita tutup sampai di sini dulu. Ya, nanti kita lanjutkan.